Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Abdullah Al-Mubarak. Beliau ini ada di Madinah saat ini. Dan kalau kita masih ingat, beliau ini adik kandung dari Ustadz Muammar Ma'ruf. Yang kemarin mengisi, yang dari Malaysia. Oke. Adik kandung ya. Yang saya hormati Pak Ketua UMI, yang saya hormati Bu Ade, Pak Hasan, kaum muslimin muslimat yang hadir, juga ada Pak Gufron dari Indonesia ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan segera memulai kegiatan sore hari ini. Sekali lagi diawali dengan pengantar dari Pak Ketua UMI, nanti dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Wira. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Ketua UMI, monggo. Oke, makasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Al Ustaz Abdul Al-Mubarak, yang kami hormati Bu Ade dari KBRI, yang kami hormati Pak Gufron selaku pendiri UMI, yang kami hormati Bapak Ibu yang sempat hadir pada sore hari ini. Pertama-tama saya atas nama pengurus UMI mengucapkan banyak terima kasih kepada Al Ustaz yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kita di sini. Terima kasih kepada Pak Budi yang telah memfasilitasi acara virtual kita di bulan Ramadan ini. Kemudian terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jamaah yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita di sini pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surah Al-Waqiah ayat 31 sampai 35. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'in masqub وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ketua UMI dan terima kasih Ustadz Wira. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah sore hari ini. Untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ustadz Abdullah. Monggo Ustadz, silahkan. Kita ada waktu sekitar 1:04. Sepertinya agak gangguan ini, sebentar lagi. Ya, mohon bersabar Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Ustadz. Ya, kayaknya terputus. Memang cuaca di sana lagi dingin, jadi mungkin sinyalnya terganggu karena kedinginan sinyalnya. Tapi yang lain dengar kan ya suara saya ya?
Ya, ya. Suara Pak Budi kedengaran, suara Pak Budi. Oh, kedengaran Pak. Alhamdulillah, Pak. Syukurilah Pak. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa nih dari Ustadz ini. Ya. Kita harus bersabar karena memang di malam 10 terakhir Ramadan itu ujiannya banyak. Ya. Utamanya adalah sabar dan ikhlas. Ya. Orang sabar itu insya Allah menjadi kekasih Allah. Ya. Nah, ujian sabar tuh ya banyak sekali. Ya, termasuk saat kultum seperti ini itu harus sabar. Gitu. Nah, sebentar ini coba saya cek lagi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya, belum. Gak apa-apa, sambil nunggu Ustadz, mungkin kita kasih sedikit masukan-masukan lah dari Kingston. Hari ini pada masak apa ini? Kalau yang spesial-spesial bolehlah kita ampirin. Bakso Kingston. Baksonya batal. Nunggu lockdown usai, lockdown saya. Ini kalau ngomong makanan mau menyambut buka puasa bisa batal nih Pak Budi. Iya Pak. Kita Udah tutup pengen mata makan. Pak. Assalamualaikum Ustadz. Kayaknya perlu restart kayaknya. Memang dari tadi putus-putus sih. Kayaknya restart ini kayaknya. Sekedar pengumuman aja. Beliau restart. Sebar pengumuman. Untuk yang Hakim itu waktunya kan terbatas hanya 1 jam, dari jam 4 sampai jam 5. Jadi mohon kalau ini bisa bergabungnya setengah jam sebelumnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Ustadz? Sudah nyambung? Sudah, alhamdulillah. Ini ubah posisi nih. Baik. Terima kasih Ustadz. Baiklah kalau begitu langsung saja mumpung sambungannya juga. Tadi HP hang Pak. Mati sendiri. Oh, siap. Baiklah kalau begitu, karena sudah tersambung, langsung saja waktu sepenuhnya kami serahkan ke Ustadz. Kita ada waktu 1 jam. Mungkin kalau bisa pengantar 30 menit kita bisa diskusi mungkin lebih baik. Kami silakan Ustadz. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak, Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur tidak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sudah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga apabila kita renungi lebih dalam, sungguh akan terekam dalam memori kita sudah begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Maka tidak heran apabila dalam sebuah ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan,
Jikalau seorang hamba menghitung-hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka tidak akan pernah terhitung. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan pernah terhitung. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, andaikan ranting-ranting kayu yang ada di seluruh hutan belantara dikumpulkan dan dijadikan sebagai pena, lalu sungai dan lautan ditimba, kemudian dijadikan sebagai tintanya, kemudian dedaunan-dedaunan yang ada di seluruh penjuru dunia dikumpulkan untuk dijadikan sebagai kertasnya, niscaya tidak akan pernah terhitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahf ayat 109, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi." Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimat Rabbi. Niscaya akan habis lautan tersebut sebelum habis kalimat-kalimat Rabbku. Walau ji'na bimithlihi madada. Dan sekalipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Halo? Di sini gambar terputus, Pak. Suaranya, ini masuk lagi suaranya. Silakan Ustaz. Oh ya. Bapak, Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Muslim dengan muslim lainnya bersaudara. Saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Dan juga saling tolong-menolong di dalam ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu." Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling iri. Janganlah kalian saling dengki. Hasad artinya adalah ingin nikmat yang diberikan oleh orang lain dihilangkan. Contohnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada teman kita berupa nikmat harta. Nikmat tersebut diambil oleh orang lain. Ini termasuk hasad. Salah satu contohnya juga adalah teman kita yang jabatannya, dan kita berharap teman kita yang diangkat jabatannya sakit. Karena kalau dia sakit, dia tidak bisa kerja. Dan ini juga tidak boleh. Dan ini termasuk hasad, iri, dengki. Kata Rasulullah SAW, la tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad. Wala tanajashu, dan janganlah kalian saling menipu. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, saling dendam. Fa'fu wasfahu, tapi saling memaafkanlah di antara kalian. Dan juga saling berlapang dadalah. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling memutus tali satu rahim. Wala bai'a ba'dikum ala bai'i ba'dikum, wala bai'a ba'dikum ala bai'i ba'd. Dan janganlah kalian menjual atas penjualan sebagian yang lainnya. Maksudnya, jika ada saudara kita membeli barang dengan harga 100.000 contohnya, kemudian datang seorang mengatakan kepada pembeli ini, barang yang aku jual lebih murah daripada yang kamu beli. Atau dia mengatakan, barang yang aku jual lebih bagus daripada barang yang kamu beli. Dan ini tidak boleh. Makanya
Rasulullah SAW bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Makanya artinya saudara kandung. Halo Pak. Halo. Ya, berising lagi, macet lagi. Mati lagi. Terputus lagi. Halo Pak. Ya, Ustadz. Terputus lagi, Ustadz. Iya, maaf ya. Gak apa. Jadi ingat di sini kurang bagus sih. Ya. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, Ustadz. Pelan-pelan aja. Oke, insyaallah. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Artinya adalah saudara kandung. Jamaknya adalah ikhwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa ikhwatu Yusuf." Dan telah datang ikhwatu Yusuf, yaitu saudara kandungnya Nabi Yusuf. Di sini menggunakan kalimat ikhwah. Ikhwah. Akhun jamaknya adalah ikhwatun. Artinya saudara kandung. Berbeda dengan ikhwan. Ikhwan artinya saudara umum. Saudara yang tidak kandung, atau saudara yang tidak sedarah, atau saudara yang tidak sebahasa. Makanya akhun jamaknya ikhwah, artinya saudara kandung. Berbeda dengan ikhwan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau ada orang yang meninggal lalu dia meninggalkan saudara kandungnya, maka bagi ibunya 1/6. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah ikhwah, artinya saudara kandung. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mukmin, tentang orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Artinya seorang mukmin itu seperti saudara kandung, saling membantu ketika saudara yang lainnya susah, saling meringankan beban kalau saudara lainnya terkena musibah. Makanya kata Rasulullah SAW, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Hak artinya adalah layan alladhi la yanbaghi tarkuhu, yang seseorang seharusnya tidak meninggalkannya. Artinya apa? Hak di sini hukumnya adalah sunnah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan hakul muslimin al muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah. Kemudian ada orang bertanya, apa saja hak-hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu berjumpa dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan yang kedua adalah jika kamu diundang, maka penuhilah undangannya. Dan yang ketiga, wa idza tansahaka fansahu. Dan jika saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Wa idza atasa. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Dan jika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Yang kelima, wa idza marida fa'uduhu.
Dan jika dia sakit, maka jenguklah dia. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Dan jika dia meninggal, maka antarkanlah jenazahnya sampai ke kuburan. Ini Rasulullah SAW menyebutkan angka 6. Tentunya bilangan ini bukanlah sesuatu tanpa batasan. Artinya 6 ini Rasulullah SAW sebutkan bukan berarti tidak ada hak-hak yang lain. Dan maksud hak di sini adalah alladzi la yanbaghi tarkuhu, yang seharusnya tidak ditinggalkan. Bisa jadi perkara itu wajib, bisa jadi perkara itu mustahab yang sangat ditekankan. Kalau misalnya diwajibkan, maka akan kesulitan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan hak seorang muslim atas muslim lainnya. Rasulullah SAW menyebutkan ada 6. Di sini artinya apa? Di sini artinya mustahab, artinya dianjurkan. Dan yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu bertemu dengan saudara muslim, maka ucapkanlah salam. Tentu salam di antara amalan yang sangat mulia. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga sampai kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak beriman sampai kamu saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kamu, jika kamu melakukan sesuatu, maka kamu akan cintai. Apa kata Rasulullah SAW? Afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Memberikan salam tidak saja kepada orang yang kita kenal. Bahkan kita juga dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang tidak kita kenal. Rasulullah SAW bersabda, ketika Rasulullah SAW ditanya ayul islami khair, agama Islam seperti apakah yang baik oleh Rasulullah, maka Rasulullah SAW menyebutkan tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Islam yang baik itu adalah dengan kamu memberi makan, wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal ataupun kepada orang yang tidak kamu kenal. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, an yusallima ar-rajulu 'ala ar-rajuli la yusallimu 'alaihi illa lil ma'rifah. Seseorang mengucapkan salam kepada seorang muslim dan dia tidak mengucapkan salam kecuali karena dia kenal. Makanya salam adalah merupakan amalan yang sangat indah. Mendoakan kepada sesama muslim dengan menyebarkan salam akan terjalin ukhuwah Islamiyah, akan timbul rasa cinta di antara kaum muslimin. Tentunya salam memiliki adab-adab seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yusallimu ar-rajulu yusallimu as-saghiru 'al-kabir. Hendaklah yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Wal marru 'al qa'id, dan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'al katsir, dan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan di riwayat yang lain disebutkan warakibu 'al mashi, dan orang yang berjalan mengucapkan salam, dan orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Kenapa?
orang yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan, kata sebagian ulama, orang yang naik kendaraan maka seakan-akan ada sesuatu rasa yang tinggi dalam hatinya, entah karena kendaraannya yang mewah. Bisa jadi sementara orang yang berjalan kaki tidak diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kendaraan. Maka kata para ulama, di antara bentuk syukur orang yang diberi nikmat kendaraan untuk mengucapkan salam kepada orang yang tidak diberi nikmat kendaraan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dijelaskan oleh para ulama hukumnya adalah sunnah. Artinya boleh yang kecil, boleh yang besar mengucapkan salam kepada yang kecil. Boleh yang banyak mengucapkan salam kepada yang sedikit. Dan boleh juga orang yang duduk mengucapkan salam kepada yang berdiri. Terkadang orang yang lebih tua ketika dia mengucapkan salam kepada yang kecil, itu akan membuat dia lebih tawadhu. Itu akan membuat dia lebih rendah diri. Dan juga dalam rangka untuk mengajarkan anak kecil untuk menghidupkan sunnah dengan salam. Makanya Rasulullah SAW ketika berjalan di depan anak kecil, Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada mereka. Seperti hadis dari sahabat Rasulullah SAW, dari Anas bin Malik, marra Rasulullah SAW ala gilmani fasallam alaihim. Rasulullah SAW berjalan di hadapan anak kecil, di depan anak kecil, maka Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada mereka. Dan ini adalah di antara adab-adab salam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak memulai salam kepada orang Yahudi dan juga kepada orang Nasrani. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tabda'ul Yahuda wan Nasara bisalam." Dan janganlah kalian memulai salam kepada orang Yahudi atau Nasrani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dipermasalahkan oleh sebagian kita. Kok Islam mengajarkan demikian? Kok Islam mengajarkan sikap keras kepada kaum kafir? Sebenarnya hadis ini tidak menjadi masalah bagi kita. Karena hadis ini menampakkan dalil sesuai dengan kondisinya. Ada juga hadis yang menunjukkan tentang rahmatnya Islam. Dan terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana rahmatnya Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap orang kafir, dengan muamalah yang baik, dengan sikap yang baik dalam rangka mengambil hati mereka. Seperti yang Rasulullah SAW lakukan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik di kota Madinah. Padahal Ya, mohon maaf nih kayaknya kembali hilang sinyalnya. Mungkin cuacanya memang benar-benar sudah dingin di sana. Jadi udaranya sudah membeku. Nah, itu menghalangi sinyal. Ini supaya tenang aja maksud saya. Mudah-mudahan bisa cepat nyambung lagi. Ya. Oh, ya, memang betul ada yang menyampaikan bahwa
Ini sudah takbir 50 tahun yang lalu. Ya. Tetap bersabar. 50.000 tahun yang lalu. Ya. Saya ralat nih. Saya ralat 50 tahun. 50.000 tahun yang lalu. Kalau 50 tahun Indonesia belum sudah merdeka. Sudah digariskan. Ya kayaknya hang lagi ini, Ustaz. Memang jaraknya cukup jauh. Di sana sekarang jam 8 kurang 20 di Madinah. Nah, kita udah di sini, udah hampir buka. Silakan membayangkan buka saja supaya tenang kiranya. Yang belum masak ya nggak apa-apa sambil masak. Jangan lupa dikasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya lebih enak. Sholawat lebih enak. Saya ingatkan saja bahwa malam hari ini adalah malam ke-21. Jadi malam pertama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Zainuddin kemarin bahwa ini udah nyambung lagi. Gimana Ustadz? Ya lumayan Pak. Ya monggo dilanjut Ustadz. Ya kalau tadi HP mati sendiri. Oh, mati lagi ya. Iya. Mungkin sinyalnya nggak kuat. Silakan Ustadz, lanjut lagi Ustadz. Ya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam." Dan janganlah kalian memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Bapak, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita mempermasalahkan hadis ini. Ada yang mengatakan bahwasanya Islam kok demikian. Islam kok sikapnya keras kepada orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga bersikap baik kepada orang kafir. Di antaranya adalah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Sahabat Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik di kota Madinah yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sangat membenci keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia adalah seorang pemimpin dan dia juga memimpin untuk menuduh Aisyah radhiyallahu anha melakukan zina. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul ketika dia wafat, ketika dia meninggal dunia, dia tidak punya kain kafan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan baju yang beliau pakai untuk dijadikan kafan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ini adalah sikap baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang kafir. Di antaranya juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersikap baik kepada orang Yahudi yang pernah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala pembantu ini sakit, maka Rasulullah SAW menjenguknya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahinya. Dan ini tujuannya apa? Untuk mengambil hati mereka. Dan ini boleh. Intinya apa? Seorang muslim tidak boleh mendahulukan salam kepada orang Yahudi dan juga Nasrani. Kenapa? Karena salam itu menunjukkan kemuliaan dan doa. Kalau kita mengucapkan salam, berarti kita mendoakan keselamatan bagi mereka. Akan tetapi, kalau mereka yang dahulu mengucapkan salam, maka kita jawab wa'alaikum. Cukup wa'alaikum. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kecuali misalnya dalam keadaan sulit. Misalnya bos kita mengucapkan salam kepada kita. Dan kita sedang. Maka dalam keadaan ini, kata para ulama, tidak apa-apa. Maksudnya para ulama membolehkannya. Tapi kalau kita bertemu dan ingin memulai pembicaraan, maka cukup dengan mengucapkan selamat pagi atau good morning atau good night atau good afternoon misalnya dan sebagainya.
Dan inilah di antara adab yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Namun yang paling menakjubkan tentang salam ini adalah hadis dari sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam. Kemudian dia menjadi sahabat Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Awwalu kalamin sami'tu min Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsus salam." Wahai, perkataan yang pertama kali aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam di antara kalian, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salat malamlah kalian ketika manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Dan ini adalah poin pertama. Poin pertama tentang hak seorang muslim atas muslim lainnya, yaitu apabila berjumpa dengan saudaranya dia mengucapkan salam. Kemudian poin yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hadis ini umum, mencakup segala undangan, baik itu undangan walimah, undangan nikahan, atau undangan akikahan atau undangan sunatan dan lainnya. Namun jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan yang wajib dipenuhi itu adalah undangan walimah atau undangan nikah. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Jika kalian diundang untuk menghadiri acara pernikahan, maka datangilah. Dan apa bagi orang yang diundang lalu tidak memenuhi undangannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, "Wa man taraka ad-da'wata faqad 'asallah." Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan saudaranya, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau undangannya bersifat umum, tidak khusus, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Idza qama bihil ba'in. Jika sebagian yang lainnya telah melakukan, maka yang lainnya menjadi gugur. Ini kalau sifatnya umum. Akan tapi kalau sifatnya khusus, maka hukum menghadirinya adalah fardu ain. Wajib setiap individu untuk menghadirinya. Tapi kalau dia berpuasa bagaimana? Kalau misalnya orang yang diundang dalam keadaan berpuasa, apa yang harus dia lakukan? Di sini ada dua cara. Yang pertama adalah dia tetap berdoa, dia tetap berpuasa dan mendoakan saudaranya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib." Apabila kalian diundang untuk makan, maka penuhilah. Fa in kana muftiran falyut'im. Jika kalian dalam keadaan tidak berpuasa, maka makanlah. Idza in kana muftiran falyat'am. Jika kalian tidak berpuasa, maka makanlah. Wa in kana sha'iman falyusalli du'a. Dan jika kalian dalam keadaan berpuasa, maka cukup berdoa saja. Cukup doakan orang yang menikah seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, seperti doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada orang yang baru menikah adalah barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Kemudian cara yang kedua adalah kalau kita diundang, maka kita boleh membatalkannya atau boleh kita membatalkannya dan ikut makan bersama mereka. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, idza du'iya
ahadukum ila ta'ami falyujib. Jika kalian diundang untuk makan, maka hadirilah. Fa in syaa ta'imu wa in syaa tarak. Jika dia ingin, maka makanlah, dan jika dia ingin, maka cukup. Jika dia ingin, maka makanlah, dan jika dia tidak, jika dia ingin, maka tinggalkanlah. Artinya boleh dia membatalkan puasanya dan ikut makan bersama mereka. Dan ini adalah poin yang kedua. Poin kedua yaitu hak seorang muslim atas muslim lainnya. Yang pertama adalah jika dia berjumpa dengan saudaranya, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Dan yang kedua adalah jika dia diundang, maka hadirilah. Kemudian yang ketiga adalah wa idza stansahaka fansahu. Dan jika dia meminta nasihat, maka nasihatilah. Kata para ulama, menasihati seorang muslim atau kita yang memulai nasihat untuk mereka, maka hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau mereka meminta nasihat kepada kita, maka hukumnya adalah wajib. Ada sahabat yang mengatakan, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjanji menegakkan salat, wa ita'iza, dan menunaikan zakat, wa nushi di kulli muslimin, dan saling menasihati di antara kaum muslimin. Terkadang ada seorang muslim yang datang kepada kita mengadu, punya permasalahan, minta nasihat. Maka kalau kita mampu menasihatinya, kita nasihati, kita kasih arahan, kita kasih pengalaman, kita kalau kita kasih nasihat sesuai dengan pengalaman kita. Kalau ada orang yang hobinya tiap hari mabuk dan ingin bertaubat, minta nasihat kepada kita, dan kita bisa nasihati, kita nasihati. Kalau ada orang yang hobinya tiap hari berjudi dan ingin bertaubat dan minta nasihat kepada kita, kalau kita bisa nasihati, maka kita nasihati. Maka kata Rasulullah SAW, fansahhu. Dan jika dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Dan poin ketiga ini, kata para ulama, adalah hukumnya wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Berbeda dengan hukumnya adalah wajib. Berbeda dengan poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu berjumpa dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam. Hukumnya adalah sunnah. Ya. Kemudian yang kedua tadi, wa idza da'aka fa'ajibu. Dan jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Kalau undangan walimah, maka hukum menghadirinya adalah wajib, yaitu fardu ain. Kalau kita tidak penuhi undangannya, maka hukumnya adalah berdosa, kata para ulama. Kemudian yang ketiga adalah wa idza stansahaka fansahhu. Dan jika dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Dan hukum yang ketiga ini adalah wajib juga. Dan jika dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatnya ketiga. Kemudian poin yang keempat adalah wa idza atasa fahamidallaha fasammitu. Dan jika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Ada orang bersin di depan kita, atau saudara kita, atau teman kita, dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka hak kita sebagai saudaranya atau temannya mengucapkan yarhamukallah. Artinya semoga Allah merahmatimu. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, wa idza atasa ahadukum, dan jika salah seorang di antara kalian bersin, falyaqul alhamdulillah, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau kita bersin, maka kita disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Wa liyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Dan saudaranya atau temannya yang di sampingnya yang mendengar dia mengucapkan alhamdulillah, maka hak dia sebagai saudaranya mengucapkan yarhamukallah. Falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dan orang yang bersin tersebut, temannya mendengar dia mengucapkan yarhamukallah, maka haknya mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yaitu
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Yahdikumullah wa yuslihu ba'alakum. Dan inilah hak seorang muslim atas muslim lainnya. Jadi orang yang bersin, dia telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia bersin, keluar kotoran dalam tubuhnya, dan dia merasa lebih ringan, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau bersin saja kita mengucapkan alhamdulillah, bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Kemudian di antara adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ketika bersin adalah meletakkan tangan di mulutnya. Sebagaimana yang pernah sebagaimana Rasulullah SAW wada'a yadahu fi fihi. Beliau Rasulullah SAW meletakkan tangannya di mulutnya. Atau Rasulullah SAW pun juga pernah meletakkan bajunya di mulutnya. Tujuannya apa? Supaya virus ini tidak tersebar kemana-mana. Dan Rasulullah SAW ketika bersin pun juga tidak meninggikan suara, akan tetapi melemahkan suaranya ketika bersin. Inilah di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang bersin. Kemudian, bagaimana jika orang yang bersin tersebut tidak mengucapkan alhamdulillah? Jika ada orang yang bersin lalu dia tidak mengucapkan alhamdulillah, bagaimana hukumnya? Di sini Rasulullah SAW pernah di hadapan Rasulullah SAW 2 orang bersin. Maka Rasulullah SAW mendoakan salah satunya dan tidak mendoakan yang lainnya. Kemudian dikatakan kepada Rasul, kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau mendoakan yang satu, kenapa engkau mendoakan yang ini dan kenapa engkau tidak mendoakan yang ini? Maka Rasulullah SAW, hadza hamidallah wa hadza lam yahmadillah. Orang ini aku doakan karena dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini tidak aku doakan karena dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengucapkan yarhamukallah di antara para ulama ada yang mengatakan fardu kifayah. Maksudnya apa? Kalau misalnya fardu kifayah itu adalah apabila idza qama bihil ba'du saqata 'al akharin. Apabila telah dilakukan sebagiannya, maka yang lainnya menjadi gugur. Misalnya salah seorang di antara kita bersin, maka cukup 1 orang saja yang melakukannya. Dan ini fardu kifayah. Sebagian ulama mengatakan hukum mengucapkan yarhamukallah adalah fardu kifayah. Ada juga yang mengatakan fardu ain dan ada juga yang mengatakan sunnah. Tapi kita tetap berusaha menghidupkan sunnah ini. Kalau ada anak kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita dalam keadaan bersin dan lupa mengucapkan alhamdulillah, maka kita ingatkan. Kita ingatkan kepada mereka. Dan ini poin yang ketiga, yaitu jika salah seorang di antara kalian bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Dan ini di antara adab yang diajarkan oleh Islam. Saling mendoakan sama muslim. Tujuannya apa? Yaitu untuk menghilangkan rasa dengki, menghilangkan rasa hasad. Bayangkan jikalau sekiranya kita saling mendoakan di antara kita, dan ini akan mempererat tali ukhuwah di antara kaum muslimin. Dan kita dituntut untuk mempererat tali ukhuwah, tali persaudaraan antara kaum muslim. Dan kita sangat dituntut untuk menghilangkan segala sebab-sebab yang menumbuhkan perpecahan, perselisihan,
buruk sangka dan lainnya. Lalu kaum muslimin, kaum muslimat, bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika seorang bersih itu berulang kali bersihnya? Apa hukumnya? Di sini pernah ada salah seorang sahabat bersin depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari sekali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ar-rajulu mazkum, orang ini flu, orang ini sedang sakit. Tapi ini isyarat bahwasanya orang, namun karena kita mendengarnya, maka kita cukup mengucapkan insyaallah, semoga Allah memberi kesembuhan kepada kamu. Seperti doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadamu. Kemudian kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hak seorang muslim atas muslim lainnya adalah wa idza maridha fa'udhu, dan jika saudaramu sakit maka jenguklah. Dan jika saudaramu sakit maka jenguklah. Islam mengajarkan kita bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita agar kita peduli sesama kaum muslimin, sesama manusia, memberikan perhatian yang besar dengan lingkungan, menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga keharmonisan di antara masyarakat. Di antaranya adalah mengunjungi orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Idza 'ada ar-rajulu akhah," jika seorang menjenguk saudaranya, masya fi khurfatil jannah, maka dia seakan-akan berjalan sambil memetik buah-buah yang ada di surga. Hatta yajlis, sampai dia duduk. Fa idza jalas ghamaratur rahmah, apabila dia duduk maka rahmat turun kepadanya. Wa fa in kana fa idza kana ghudwatan shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi. Jika dia menjenguk saudaranya di waktu pagi, di waktu pagi, maka 70,000 malaikat mendoakan kepadanya sampai datang waktu sore. Fa idza kana masaan shalla alaihi 70,000 malak hatta yusbih. Dan jika dia menjenguk saudaranya di waktu sore, maka 70,000 malaikat mendoakannya sampai datang waktu pagi. Kalau dia jauh bagaimana, Ustaz? Kalau jauh, kita bisa dengan cara menjenguknya langsung. Melalui telepon, kita doakan dia, kita semangati dia, semoga lekas sembuh. Atau dengan doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga sakitmu ini membersihkanmu dari dosa-dosa insyaallah. Dan ini poin yang kelima. Wa idza maridha fa'udhu. Hak seorang muslim atas muslim lainnya yang kelima adalah jika dia sakit maka jenguklah. Kemudian poin yang keenam adalah fa idza mata fatba'hu. Jika dia meninggal maka ikutilah jenazahnya. Dan kita tahu bahwasanya seorang muslim tatkala meninggal dunia pun Allah Subhanahu wa taala juga muliakan. Sehingga orang yang menyolatkannya mendapatkan syafaat, dan orang yang menyolatkannya dan orang yang mengantarkannya sampai ke kuburan akan mendapatkan 2 qiraat.
dan masing-masing syarat adalah sebesar gunung Uhud. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah hak-hak seorang muslim atas muslim lainnya. Ada hak-hak muslim yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Yang pertama, Rasulullah SAW sebutkan tadi, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu berjumpa dengan saudaramu, maka ucapkan salam. Di sini hukumnya adalah sunnah, ya. Hukumnya adalah sunnah. Tapi kata Rasulullah SAW, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai salam dengan orang Yahudi dan jangan kalian memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini hukumnya tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Dan ini yang pertama, hak seorang muslim atas muslim lainnya. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, idza da'aka fajibhu. Dan jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Di sini kata Rasulullah SAW, jika undangannya umum, jika undangan walimah, maka hukumnya adalah wajib untuk menghadirinya. Dan jika undangannya bersifat umum, maka hukumnya tidak wajib. Akan tetapi jika dia bersifat khusus, maka hukumnya adalah fardhu ain. Dan ini hak seorang muslim atas muslim lainnya. Kemudian yang ketiga adalah wa idza stansahaka fansahu. Dan jika dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Dan ini kata Rasulullah SAW, dan ini kata ulama, hukumnya adalah fardhu ain itu jika ada orang yang minta nasihat kepadamu. Tapi kalau kamu mulai nasihat kepadanya, maka hukumnya adalah sunnah. Dan inilah hak yang ketiga. Kemudian hak yang keempat adalah wa idza a'tasa fahamidallaha fasamithu. Jika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Dan hukum mengucapkan yarhamukallah tidak telah kita sebutkan, maka ada di antara ulama yang mengatakan hukumnya adalah sunnah, ada yang mengatakan fardhu ain, ada yang mengatakan fardhu kifayah. Kemudian poin yang kelima yaitu wa idza maridha fa'udhu. Jika ada saudaramu sakit, maka jenguklah. Di sini hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, kata para ulama. Dan ini adalah poin yang kelima. Kemudian wa idza mata fatba'hu. Dan jika dia meninggal, maka antarkanlah jenazahnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Terima kasih Ustadz atas nasihat-nasihatnya. Ini sangat menarik sekali. Apakah boleh kita lanjutkan dengan diskusi Ustadz, tanya jawab? Ya, cok. Baiklah, silakan Bapak Ibu kaum muslimin yang ingin menanyakan atau bertanya, silakan bertanya. Khususnya adalah terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz mengenai hak sesama muslim tadi. Silakan, kalau malu bertanya melalui mikrofon bisa langsung chat private. Silakan mungkin Ustadz Wira atau Ustadz Arifai, silakan. Kalau nggak ada, mungkin saya awali dulu ya dengan satu pertanyaan bahwa kita mengucapkan salam adalah hukumnya sunnah atau menjawab wajib. Ini seberapa, maksud saya ketika seseorang ada mendengar salam, salam itu tidak ditujukan kepada kita, apakah kita harus menjawab, Ustadz? Misalnya ada banyak orang gitu, ternyata mereka mengajarkan salam kepada temannya, tapi kita berada di sampingnya dan kita mendengar salam itu, apakah kita wajib hukumnya untuk menjawab salam tersebut? Jadi mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah, ya, seperti yang disebutkan oleh para ulama. Dan berhukum orang yang menjawab salam adalah
fardu ain, fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau misalnya ada seorang mengucapkan salam dan kalau ada orang mengucapkan salam, ketika itu ada banyak orang, maka cukup salam. Karena kalau tidak ada yang mengucapkan salam di antara mereka, maka semuanya dihitung berdosa. Semua yang mendengarkan salam tersebut dihukum berdosa. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Karena fardu kifayah itu kata ulama adalah tidak pernah ditahu safat al-akhirin. Mohon maaf Ustaz, ini kurang jelas. Mohon kurang jelas, boleh diulang nggak Ustaz? Ini kurang jelas nih. Yeah. Putus-putus, jadi ini dari teman-teman juga mungkin coba diulang lagi Ustaz, mungkin jawabannya supaya lebih jelas. Ketika ada orang mengucapkan salam. Masih putus ya. Masih putus, Pak? Masih putus-putus Ustaz, sebentar. Coba lagi Ustaz. Halo? Ya. Coba Ustaz, coba lagi Ustaz, ya. Ya, jadi hukum menjawab salam itu adalah fardu ain. Ya. Kalau untuk satu orang, kalau yang salam itu ditujukan kepada satu orang, maka orang yang mendengarnya tersebut hukumnya fardu ain. Tapi kalau misalnya salam ditujukan kepada orang banyak, maka cukup satu orang saja yang mengucapkan, cukup satu orang saja yang menjawab salam. Dan yang lainnya dihitung sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dan jika tidak ada yang menjawab salam, maka orang yang mendengar salam tersebut semua dihitung dosa. Karena hukum menjawab salam itu adalah fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Tidak qama bil ba'du, tidak qama bil ba'du. Baik, kemudian karena Ustadz macet ininya, putus-putus lagi, saya ulang ya, saya dengar sedikit sih, mudah nanti kalau salah mohon dibetulkan. Jadi ketika salam ditujukan untuk satu orang, ya, maka wajib hukumnya untuk menjawab. Ya. Tapi kalau salam ditujukan untuk orang banyak, ya, hanya satu yang menjawab saja itu wajib, tapi yang lainnya sunnah gitu. Kalau nggak salah seperti itu. Mungkin tolong dibetulkan kalau saya salah. Karena putus-putus tadi. Benar begitu nggak Ustadz Arifai? Bisa dihidupkan mic-nya Ustadz Rifai? Gimana? Yang saya tangkap seperti itu, karena putus-putus nih. Nggak terlalu jelas juga tadi. Nggak terlalu jelas ya? Putus-putus Pak deh. Ya. Jadi ya, yang saya tangkap seperti itu juga. Jadi jadinya fardu kifayah kalau sudah ada yang menjawab, jadi sudah boleh. Iya, begitu ya kalau saya salah. Yang saya baca juga gitu. Ya udah, ya syukurlah kalau gitu saya nggak salah menyimpulkan. Oke, boleh pertanyaan lagi Ustadz ya? Mungkin coba yang lain, coba tanya yang lain. Kalau mau nanya bisa kedengeran nggak dibalasnya? Kedengeran. Nanti kalau nggak kita sampaikan lagi. Coba Mbak. Udah, saya tanya dulu, Ustadz gimana bisa dengar kita Ustadz? Bisa Pak, bisa. Sekarang bisa Ustadz? Iya, HP jadul Pak. Ya ini ada dua, soalnya ada dua akun Ustadz ini. Kalau salah satu dimatikan mungkin. Apa Pak? Oke, ada apa tampilan akun Zoom-nya Ustadz ada dua. Jadi kalau mungkin satu dimatikan mungkin. Kita coba Mbak Nili ya, coba Mbak Nili pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nanya, kalau kita ada yang nulis salam atau assalamualaikum di WhatsApp dengan teks, apakah itu harus dibalas juga? Karena kan kadang kita baca itu dalam hati kita sudah balas. Apakah itu hukumnya masih fardu kifayah? Iya, di sini juga tetap dihitung fardu kifayah.
kalau misalnya dia menulis salam melalui teks di WhatsApp misalnya, maka hukumnya fardu kifayah. Selama misalnya dia mengirim salam, misalnya di dalam grup, misalnya dia mengirim salam di sebuah grup, misalnya grup WhatsApp. Kalau misalnya tidak ada yang mengucapkan salam, maka hukumnya adalah berdosa. Maka hukumnya adalah berdosa. Maka cukup satu orang saja yang kalau misalnya ada yang satu orang mengucapkan salam, maka yang lainnya tidak dihitung berdosa. Dan mengucapkan salam tersebut tidak mesti dengan menjawab, ya. Misalnya ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum gitu kan. Nah, kemudian orang yang menjawab salam, orang yang menjawab salam bisa dengan melalui teks, dijawab dengan teks, dengan chat juga, atau bisa dengan menjawabnya dengan lisan saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, Bu. Bisa ulang ya. Ada. Ya. Jadi kalau meskipun pakai WA tetap harus dijawab salamnya. Kalau misalnya salamnya grup WA, kalau salah satu sudah jawab, sudah istilahnya sudah gugur kewajibannya gitu. Kalau nggak salah seperti itu. Tolong dibetulkan kalau saya salah. Ya. Karena memang putus-putus. Itu Ustaz ya? Iya, Pak. Oke, satu pertanyaan lagi ini karena kita buka itu di sini jam 17.21 ya kalau nggak salah ya hari ini ya. 5.18 Pak D. Oh 5.18. Oh berarti Saya 1 menit. 15, jadi saya pamit dulu ya. Oh iya oke. Oh ini berarti sudah 1 menit lagi. Ya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Ustadz pencerahannya hari ini. Meskipun putus-putus, insya Allah nanti Ya, Pak. kita dengarkan lagi. Ya, emang harus kita dengarkan lagi supaya kita mendapatkan ilmu yang lebih baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu dari Madinah. Semoga studinya lancar sampai yang tertinggi, yang tertinggi. Dan apabila ada hal yang kurang mohon dimaafkan. Mohon izin kalau Ustadz berkenan memimpin doa, Ustadz, monggo. Kalau Ustadz berkenan untuk memimpin doa. Mungkin ada Ustadz lain Pak yang bisa memimpin. Ya, baiklah. Kalau gitu Ustadz Wira, monggo Ustadz Wira. Supaya Abdul hari ini. Singkat aja, yuk. Ustadz Wira, insya Allah. Ya. Monggo Ustadz Wira. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan wa barakatan fil ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعافية في الحساب. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إقبال ليلك وإدبار نحارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat, khususnya yang ada di New Zealand, kami ucapkan selamat berbuka. Bagi yang di luar New Zealand, di Indonesia dan di Madinah, tentu selamat melanjutkan berpuasa. Mohon tidak tergoda dengan apa yang terjadi di New Zealand karena sudah berbuka. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Makasih Ustaz. Alhamdulillah.